di neraka itu kebanyakan penghuninya wanita. Padahal kalau kita telusuri di setiap daerah, apalagi di Indonesia, sampai ke tingkat RT, sampai ke tingkat musola, yang paling sering ngaji bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah, ibu-ibu kalian banyak. Yang sering sholat malam bapaknya apa ibu? Ibu-ibu. Yang sering baca Quran di rumah bapak-bapak ibu-ibu? Ibu-ibu. Nah. Tapi ibu-ibu walaupun sering ke pengajian, yang naik itu bukan imannya kadang-kadang. Apanya yang naik? Kreditannya. Nabi juga diperlihatkan di neraka itu ada seorang wanita yang dibalikkan kepala di bawah, kaki di atas, maaf ini. Kemudian payudaranya itu ditarik jadi seperti tali, kemudian dilipat diontir ke dililitkan ke badannya, kemudian sampai ujung kaki ditalikan di gantungan. Jadi untuk menggantung si wanita tadi, kemudian kepalanya di bawah, itu dipanggang di atas api neraka. Itu dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, itu kenapa itu perempuan itu kok seperti itu? Sangat mengenaskan sekali. Maka Jibril menjawab, itu adalah perempuan yang dulu di dunia suka menampakkan perhiasannya walaupun tertutup. Nah, jadi ini kebetulan ini bulan Rajab, kita walaupun sekilas sebentar kita akan membahas tentang hikmah di antara hikmah dalam terjadinya Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan, jadi Nabi dulu walaupun nggak berjalan kaki tapi disebut berjalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu saja kalau menurut kebiasaannya pakai kendaraan unta itu memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah Nabi sholat di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi keluar dari masjid, diberi oleh malaikat Jibril beberapa macam minuman. Ada susu, ada arak. Nabi disuruh memilih, untung yang dipilih susu. Kalau yang dipilih arak, mungkin umatnya Kanjeng Nabi banyak yang teh. Ini aja Nabi milih susu, umatnya masih banyak yang milih teh. Kemudian singkat cerita, Kanjeng Nabi langsung Mi'raj, yaitu naik ke langit. Dari langit dunia, langit 1, 2, 3, 4. Sebenarnya setiap langit itu ada cerita, tapi ini biar singkat. Dari langit pertama dunia ke langit 7, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi sehingga Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bertemunya itu tidak seperti ya kita berhadapan-hadapan, tidak. Bahkan Nabi itu bisa dibilang bertemu tapi masih terhalang beberapa hijab, beberapa cahaya. Kemudian singkat cerita, maka ucapan pertama yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi ketika di hadapan Allah adalah At-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Itu ucapan salam penghormatan Nabi kepada Allah ketika menghadap Allah di waktu Isra dan Mi'raj. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, setelah salam kepada dan keberkahan untukmu wahai orang yang diangkat menjadi Nabi. Kemudian Nabi menjawab lagi, karena Nabi ini termasuk orang yang sangat baik, memikirkan orang lain termasuk umatnya. Maka Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamat untuk kami dan orang-orang yang termasuk golongannya orang-orang yang sholih. Mendengar ucapan dan jawaban seperti itu, maka seluruh penduduk langit dan bumi mereka berkata,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bersolawat. Nah itu apa itu tanya jawab, bukan tanya jawab tapi salam yang dijawab oleh Allah, salam dari Nabi dijawab oleh Allah itu diabadikan dalam bacaan sholat kita di awal tahiyat. Kemudian singkat ceritanya lagi bahwa Nabi itu dipanggil ke hadapan Allah waktu Isra Mi'raj itu untuk menerima perintah apa? Perintah sholat. Kalau yang lain-lainnya itu tidak dipanggil, kalau mau diberi perintah cukup diturunkan wahyu di bawah malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Semuanya seperti itu. Perintah puasa, perintah zakat, semuanya melalui firman Allah lewat malaikat Jibril. Tapi karena saking istimewanya sholat, maka ketika Allah memerintahkan Nabi dan umatnya untuk sholat 5 waktu, maka Nabi dipanggil untuk menghadapnya. Dari situ jelas bahwa sangat istimewa sholat ini. Kemudian setelah Nabi diperintahkan sholat, waktu itu perintah sholatnya 50 kali dalam sehari semalam. 50 kali itu kalau kita pikir-pikir berarti setengah jam kurang kita sholat. Bayangkan kalau malam jam 9 kita mapan turu, kemudian belum tidur, apalagi sekarang kalau ketika sudah mulai tidur, tangan istri itu bukan meraba suami, tangan suami bukan meraba istri, yang diraba apa ya? HP, yang diraba HP. 20 menit berlalu masih pegang HP. Baru HP ditaruh 10 menit kemudian belum tidur, sholat lagi harus. Kalau misalnya sholatnya itu 50 kali, sholat lagi, sudah sholat belum tidur, sholat lagi, enggak sanggup. Jadi ketika Nabi diperintah sholat 50 kali, Nabi waktu itu menerima saja, enggak pikir-pikir panjang, ini perintah diterima. Kemudian singkat cerita Nabi turun ke Sidratul Muntaha, ke langit 7, terus bertemulah dengan Nabi Musa. Sebenarnya setiap langit bertemu, awalnya temu Nabi Adam, tapi biasa saja jawabannya, nyatanya jawab tidak. Kemudian singkat cerita bertemulah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ini termasuk Nabi yang begitu berjasa kepada kita. Ketika Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa oleh-olehmu ketika setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kanjeng Nabi menjawab, aku dan umatku diperintahkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa kemudian mengasih saran, wahai Muhammad, aku ini paling tahu dengan kekuatan umatmu, enggak akan sanggup umatku mengerjakan sholat sehari semalam 50 kali. Kemudian disarankan agar Nabi naik lagi menghadap Allah untuk minta keringanan. Setelah menghadap kepada Allah, maka diberi keringanan, yaitu menjadi 25 kali, karena dijadikan separuh dari 50 kali. Kemudian Nabi turun dari langit 7, 6 terus ke bawah, ketemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya lagi, wahai Muhammad, berapa kali sekarang? Ada keringanan berapa? Kemudian kanjeng Nabi menjawab separuh dari yang pertama tadi, yaitu 25 kali. Maka Nabi Musa ngasih saran lagi, belum sanggup umatmu kalau sholat 25 kali sehari semalam, naik. Maka kanjeng Nabi naik lagi, bertemu lagi dengan Allah, kemudian minta lagi keringanan, diberi keringanan lagi separuhnya lagi, berarti seperempat dari yang pertama, yaitu 12 kali apa 13 kali. Kemudian Nabi yang menerima, turun lagi ke langit
7, 6 terus ketemulah Nabi Musa lagi. Nabi Musa nanya lagi. Ini Nabi Musa ini yang sangat berjasa termasuknya dalam masalah ini. Bagaimana wahai Muhammad, berapa kali sekarang keringanan yang Allah berikan? Separuhnya lagi dari yang kedua tadi. Oh, masih belum sanggup umatmu itu wahai Muhammad. Naik lagi. Maka Nabi naik lagi untuk yang ketiga kali. Minta diringankan lagi oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi keringanan menjadi yang tadinya 50, separuhnya lagi menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Setelah itu Nabi pun turun lagi, ketemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya lagi, wahai Muhammad, berapa keringanan yang diberikan lagi oleh Allah? Maka Kanjeng Nabi menjawab, 5 kali dalam sehari semalam. Lalu Nabi Musa berkata lagi, belum sanggup juga kalau 5 kali sehari semalam umatmu itu wahai Muhammad. Naik lagi lah, minta keringanan lagi. Mungkin nanti bisa jadi 2 atau 3 kali. Nah, setelah Nabi itu merasa malu, saya malu wahai Musa, sudah berapa kali saya minta keringanan. Sekarang saya ikhlas, saya ridho sehari semalam mengerjakan sholat 5 kali. Kemudian terdengarlah firman dari Allah bahwa wahai Muhammad, kamu dan umatmu sehari semalam sholat 5 kali sama pahalanya dengan mengerjakan sholat 50 kali. Nah, jadi kita ini sholat sehari 5 kali ini salah satunya adalah jasa Nabi Musa. Sehingga dari sholat 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Ini asal perintah sholat ketika diberikan, yaitu pada terjadinya Isra Mi'raj. Kemudian selain daripada masalah perintah sholat, ketika Kanjeng Nabi dimi'rajkan, Nabi juga diperlihatkan, bukan diperlihatkan tapi disuruh mengunjungi, dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam surga, juga ke neraka. Ini perlunya nanti disimak kisah-kisah ini supaya kita bisa mengambil pelajaran. Nah, yang pertama ketika Nabi itu melihat atau diperlihatkan atau didatangkan ke dalam surga, Nabi itu melihat bahwa penghuni surga ini kebanyakan orang-orang miskin. Jadi di surga nanti kebanyakan orang-orang miskin. Orang kaya ada enggak? Ya banyak. Tapi kebanyakan, lebih banyak yang di surga itu orang-orang miskin. Orang miskin yang sabar dengan keadaannya. Ya enggak semua orang miskin. Orang miskin juga kalau kafir ya mungkin enggak. Jelasnya ya lebih detailnya adalah orang mukmin yang keadaannya fakir tapi sabar dengan keadaan. Itu kata Nabi. Banyak sekali kemudian Nabi melihat sesuatu yang menyenangkan di surga. Di antaranya ada surga yang di atas pintunya itu tulisannya itu surga khusus orang-orang yang suka memberi pinjaman. Ini surga. Kemudian Kanjeng Nabi bingung, tanyalah kepada Jibril, masa ada surga yang khusus untuk orang yang suka memberi pinjaman? Kok enggak untuk orang yang memberi sedekah? Itu kata Nabi. Maka Jibril menjelaskan, wahai Kanjeng Nabi, kalau orang sedekah itu biasanya memberikan kepada orang yang sudah punya. Itu juga bisa sedekah seperti itu. Misalnya ada orang berkecukupan, tapi karena mungkin beliau ini kiai atau apalah, kita ingin sedekah kepada mereka, ingin sedekah. Itu baik, malah pahalanya ya besar. Tapi karena kiai tadi sepertinya nggak membutuhkan sebenarnya, maka sebesar pahalanya itu masih kalah besarnya dengan orang yang memberikan pinjaman. Lah sedangkan orang yang meminjam, kata Jibril, orang yang meminjam itu biasanya nggak meminjam kalau mereka itu nggak sangat butuhnya. Maka orang yang menolong orang yang meminta pinjaman, maka mereka diberi surga yang khusus untuk surganya orang-orang yang biasa meminjamkan.
Tapi masalahnya sekarang ini kalau orang meminjam kadang-kadang malah bikin emosi, ya nggak Bu? Minjem katanya seminggu berlalu katanya 2 minggu lewat katanya sebulan lewat lah diem bae malah wongnya sampai meninggal belum bayar hutang. Nah ini yang jadi masalah. Makanya sekarang kadang-kadang ada orang malas memberi pinjaman. Padahal sebenarnya kalau yang minjam bisa dipercaya, meminjami itu adalah ladang pahala yang lumayan besar. Nah tapi ya lihatlah, silakan nanti kalau mau ngamalin, mau minjemin, tidak usah dipikir-pikir, nggak apa-apa, ada yang minjem beri kalau ada, mau dikembaliin mau tidak terserah, misalnya nggak apa-apa. Kalau nggak dikembaliin jadi sedekah, kalau sanggup ya silakan. Kemudian Nabi melihat, singkat cerita sekarang pindah ke neraka. Kemudian Nabi juga berkunjung ke dalam neraka. Di neraka pun Nabi melihat ada orang yang berenang-renang di sungai darah karena merah, kemudian panas. Ada orang berenang-renang di situ, kemudian setiap kali mau ke tepian, mau naik ke darat maksudnya, maka datanglah orang yang menahannya, kemudian menjejali batu ke dalam mulutnya. Sehingga mulut batu tadi masuk ke dalam perut, kemudian keluar langsung ke dalam lewat jalan belakang. Terus begitu berenang ngap ketika sudah nggak tahan mau minggir mau naik didorong lagi sehingga kembali lagi ke air dan terus begitu seperti itu. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, itu orang kenapa itu yang seperti itu? Maka Nabi menjawab, itu adalah orang yang suka makan riba. Jadi riba sama pinjaman tadi di surga ini agak bersaudara ini. Jadi orang yang meminjamkan, yang pahalanya tadi surga, itu adalah orang yang meminjamkan itu ikhlas karena Allah, nggak mengharapkan imbalan yang lebih dari apa yang dipinjamkan. Kemudian riba, ini orang yang di neraka ini tadi adalah orang yang meminjamkan atau apa saja yang mengharapkan lebihnya dari apa yang dia berikan selain perdagangan. Itu namanya riba. Kalau kita ngutangi wong misalnya utang apa ya, wis gampang duit lah gampang. Kita ngutangi ikhlas lillahi ta'ala, walaupun mungkin orang itu enggak kembaliin, misalnya kita ikhlas, itu pahalanya surga. Kalau misalnya kita memang masih mengharapkan mengharapkan imbalan, ya sama pahalanya. Tapi imbalannya itu juga bukan imbalan kembaliannya, itu pas sesuai yang kita berikan. Itu meminjamkan yang baik. Kalau misalnya riba, lebihnya itulah yang dinamakan riba. Kemudian Nabi juga melihat bahwa di neraka itu, ketika tadi Nabi di surga, Nabi melihat penghuninya kebanyakan kan orang miskin. Tapi kalau Nabi ke neraka, ini dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa aku melihat neraka kebanyakan penghuninya itu ayo. Ketika Nabi ke neraka dulu waktu Mi'raj, melihat neraka itu penghuninya kebanyakan perempuan. Kalau nggak suka ya wanita saja. Jadi di neraka itu kebanyakan penghuninya wanita. Padahal kalau kita telusuri di setiap daerah, apalagi di Indonesia, sampai ke tingkat RT, sampai ke tingkat musola, yang paling sering ngaji bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah ibu-ibu kalian banyak. Yang sering sholat malam bapaknya apa ibu? Ibu-ibu. Yang sering baca Quran di rumah bapak-bapak ibu-ibu? Ibu-ibu. Tapi ibu-ibu walaupun sering ke pengajian, yang naik itu bukan imannya kadang-kadang,
apanya yang naik? Kreditannya. Lah kredit ini itu tas kredit, sepatu kredit, ada baju baru kredit. Nah. Nah kemudian sering ini apa ibaratnya kalau pengajian seminggu 3 kali, seragamnya kadang-kadang ganti 3 kali. Dari baju ke kodong sampai ke sepatu hampir seragam sama tasnya juga. Nah makanya kebanyakan ngajinya itu yang naik itu kreditannya. Itu fakta ya. Sudah itu kadang-kadang ngajinya nggak diizini, kadang-kadang balik ngaji tak tahu sampai ke rumah tempat ini berantakan, belum ada masalah segala macam, ribut sama suami. Inilah kadang-kadang yang sebenarnya ibu-ibu ini bagus amalannya, tapi menjadi penghuni neraka. Lebih detail lagi, Nabi juga diperlihatkan di neraka itu ada seorang wanita yang dibalikkan kepala di bawah, kaki di atas, maaf ini, kemudian payudaranya itu ditarik jadi seperti tali, kemudian dilipat diontir ke dililitkan ke badannya, kemudian sampai ujung kaki ditalikan di gantungan. Jadi untuk menggantung si wanita tadi, kemudian kepalanya di bawah itu dipanggang di atas api neraka. Itu dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, itu kenapa itu perempuan itu kok seperti itu? Sangat mengenaskan sekali. Maka Jibril menjawab, itu adalah perempuan yang dulu di dunia suka menampakkan perhiasannya walaupun tertutup. Menampakkan itu bukan berarti dibuka, tapi walaupun tertutup itu nampak. Ketika jalan itu perhiasannya itu nampak. Perhiasannya di sini dimaksud bukan cincin, bukan emas, tapi yang di dada. Jadi, berdada. Aku tidak menyebut tadi disebut di sini dan jelas sekalian. Jadi kalau pakai baju yang intinya pakai baju ketat walaupun tertutup, itu ternyata membuat orangnya itu bisa masuk ke neraka. Itu makanya dalam Islam itu menutup aurat bukan sekedar menutup, tapi bukan sekedar menutup dari warna, tapi menutup dari bentuk. Maka perintah berjilbab di Al-Quran itu, kalau nggak salah di surat Ar-Rum, itu perintahnya adalah ulurkanlah jilbabmu sampai ke dada, supaya apa? Dari perut ke atas itu nggak ada nampak yang disebut dengan perhiasan. Ketika berjalan nggak begitu nampak, karena ini adalah termasuk dari salah satu petaka. Itulah balasan untuk orang-orang khususnya perempuan yang suka menampakkan perhiasan dadanya ketika di dunia. Maka nanti akan digantung, buah dadanya ditarik jadi tali, kemudian dililitkan ke badan untuk menggantung, itu dipanggang di atas neraka. Kemudian Nabi juga melihat ada seseorang laki-laki dan juga perempuan yang dari kemaluannya itu dimasuki tombak dari depan sampai ke belakang, ditombak sampai ke atas sampai ke kepala, tombak dari api. Kemudian orangnya menjerit-jerit, berteriak terus seperti itu. Maka Nabi bertanya lagi pada Jibril, wahai Jibril, ini apa lagi ini? Ada orang ditombak dari kemaluannya sampai keluar dari kepalanya. Maka Nabi menjelaskan itu adalah orang-orang yang dulu waktu di dunia suka zina, mengerjakan zina. Insya Allah alhamdulillah mungkin kita nggak pernah melakukan itu. Yang mungkin pernah kita zinanya zina mata, zina omongan, itu mati. Zina mata itu melihat sesuatu yang dilarang. Kalau zina atau zina seperti asli zina itu insya Allah tidak ada. Banyak sekali kisah-kisah di neraka. Ada juga yang ketika perempuan, ini khusus perempuan, kalau yang barusan laki-laki juga ada. Karena zina itu tentu ada perempuan, ada laki-laki. Nah yang ketiga ini perempuan, khusus perempuan lagi, yaitu seorang perempuan yang seperti yang pertama tadi dibalikkan badannya, kepala di bawah, tapi ini yang ditarik untuk mengikat, melilitkan
badannya ke tiang gantungan, bukan buah dadanya, bukan, tapi apa, rambutnya. Jadi rambutnya ditarik panjang, dililitkan ke badan terus sampai ke kaki, kemudian untuk menggantungkan ke tiang gantungan dan digantung di atas api neraka. Kemudian Kanjeng Nabi tanya lagi kepada Jibril, ini kitabnya sebenarnya ada hadisnya dari di Sahih Bukhari, tapi karena saya nggak mau menyampaikan agak lama, nggak tak baca yang saya pahami dari artinya. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, ini apa lagi ini? Wanita ini kenapa sampai sedemikian itu? Maka Nabi menjawab, Malaikat Jibril menjawab, ini adalah perempuan yang ketika di dunia tidak pernah menutup rambutnya, tidak pernah menutupi rambutnya, sehingga kemana-mana keluar rumah itu rambutnya selalu nampak terlihat oleh lawan jenisnya. Bahkan tidak hanya lawan jenis, sebenarnya perempuan sama perempuan pun nggak boleh melihat aurat. Sama halnya dengan laki-laki melihat aurat laki-laki juga tidak boleh. Maka dari sekian banyak cerita ini bisa kita ambillah nanti dijadikan nasihat. Misalnya ini yang terakhir tadi, perempuan yang digantung dengan rambutnya di atas kobaran api, ini rambut yang nggak pernah ditutupi. Berarti dengan begitu kita mendapat nasihat, kalau ya harus, bukan kalau bisa, berusahalah agar ibu-ibu ini terutama dan juga putrinya, anak perempuannya, disuruh memakai jilbab yang menutupi rambut. Kemudian tadi yang khusus perempuan yang pertama adalah yang kalau keluar rumah pergi kemana itu selalu menampakkan bentuk buah dadanya, perhiasannya. Bagaimana caranya pakai kerudung yang bagus yang bisa disebut menutupi, itu adalah tugas kita. Ini para suami harusnya yang memerintahkan sedemikian. Kalau misalnya para istri mungkin belum pernah ke pengajian, kalau sudah pernah ngaji sudah tahu ya berusaha sendiri. Nanti pulang ke rumah boleh buka HP, cari kerudung yang sesuai dengan syariat. Kemudian datang ke surga, supaya bisa ke surga harus bagaimana, banyak ceritanya sebenarnya. Tapi ini sudah jam 1:10 menit. Jadi sudah lama. Nanti takutnya ibu yang tahan, aku yang nggak tahan. Jadi ini walaupun singkat kisah tentang Isra Mi'raj. Kemudian setelah Kanjeng Nabi keluar dari neraka, kembali lagi ke langit-langit, kemudian turun langsung sampai ke langit dunia dan sampailah ke Mekah, ke rumah beliau dalam waktu yang kurang dari 1/3 malam. Kurang 1 malam yang jelas. Padahal kalau dikerjakan secara akal, masuk akal, cerita yang masuk akal secara nyata, ini memerlukan waktu mungkin bertahun-tahun sampai ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Tapi ini dikerjakan oleh Nabi karena Nabi itu bukan berjalan sendiri tapi dijalankan. Yang menjalankan adalah Allah. Maka perintah di ayatnya di Quran adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanallah berarti bahwa Allah sendirilah yang menjalankan Nabi. Kemudian Subhanalladzi asra yang menjalankan bi'abdihi kepada hambanya. Jadi ini nggak boleh diartikan oh paling Nabi hanya sekedar mimpi, enggak. Karena kalau mimpi nggak bisa disebut dengan bi'abdi. Jadi ini benar-benar nyata. Saya mau contohkan sebelum saya tutup supaya ini jelas bisa masuk akal. Ibu-ibu ini kalau dari Betung ke Palembang, misalnya ini yang berjalan dari Betung ke Palembang semut, kira-kira memerlukan waktu berapa jam? Semut yang dari Betung ke Palembang itu semut, kira-kira berjalannya berapa jam? Kalau sebulan nyampe enggak? Coba tanya kepada semut. Taruhlah anggap saja 2 bulan mungkin nyampe kalau semutnya enggak berhenti lama di rumah makan tadi. Kalau berhenti di rumah makannya lama ya mungkin lebih.
Tapi kalau misalnya semut itu masuk ke kantong aku, ke kantong bajuku, masuk ke kantong baju, kemudian aku naik mobil lewat jalan tol ke Palembang, kira-kira perlu waktu berapa jam? Ayo, dari Betung ke Palembang naik jalan tol kira-kira perlu waktu berapa jam? Sejam nyampe kan? Lah kemudian kalau semut tadi cerita di kelurahan semut tadi cerita, wahai kawan-kawan semut, aku tadi naik ke dari Betung ke Palembang 1 jam. Kira-kira semut-semut yang lain percaya nggak? Nggak percaya kan? Tapi ketika semut itu menjelaskan, tadi itu aku main-main ke suatu baju yang dicantelkan di dinding. Aku masuk ke kantongnya, di situ ada jualan roti kayak habis dari pengajian potong roti. Nah ketika aku masuk ke kantong baju itu, bajunya tiba-tiba dipakai oleh pemiliknya, kemudian naik mobil, naik jalan tol dulu ke Palembang 1 jam aku nyampe ke Palembang. Itu ceritanya seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu dijalankan yang menjalankan Allah dan naik kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu sekali melangkah itu beribu-ribu kilometer. Sekali melangkah kayak kilat itu buraq. Nah makanya Isra Mi'raj itu terjadi tidak kurang dari setengah malam. Jelasnya tidak kurang dari 1 malam. Itulah tadi saya sebutkan di awal bahwa untuk mempercayai kejadian Isra Mi'raj kita perlu dengan keimanan. Kemudian setelah itu kalau kita percaya, baru kita ambil dari apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi ketika Nabi menjalankan Isra Mi'raj.